Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin Heri Saputro. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Salatiga Bek 3 tahun 2025 dengan nomor NIM 2703024544043. Saat ini saya akan mengambil video pembelajaran untuk UKIN di SMPN 7 Satap Selimbau dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Lebih khususnya adalah tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya di pelajaran PKI. Sebelum kita lanjut ke materi, maka seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Maka Bapak minta untuk ketua kelas menyiapkan. Silakan. Siap. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Selanjutnya Bapak bertanya hari ini tadi yang tiket kira-kira sudah tiket semuanya? Sudah. Alhamdulillah, lihat ini juga sudah habis, sudah bersih. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, kemudian Bapak tanya hari ini yang tidak masuk siapa? Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya kita berdiri. Ya, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Lagu Indonesia Raya kita nyanyikan. Selanjutnya Bapak yakin muka-mukanya hari ini masih semangat, masih kuat semuanya, tapi Bapak akan kasih dia lebih semangat lagi. Kita melakukan SBI, ya. Nah, dia lebih semangat. Setuju? Setuju. Sebelum memulai pelajaran akan Bapak kasih motivasi sedikit tentang ilmu, ya. Ini dari tokoh-tokoh yang sudah kita biasa dengar. Yang pertama dari sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena kalian sudah pernah belajar Asmaul Husna? Sudah. Ya. Apa itu Asmaul Husna? Siapa yang tidak bisa? Ya. Kita juga hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama Asmaul Husna Al-Alim. Ya. Kemudian yang kedua Al-Khabir. Ya. Yang ketiga As-Sami dan yang keempat nanti adalah Al-Basir. ya, Basir. Maka sebelum masuk ke materi ini, Bapak akan bagikan dulu sejauh mana kalian mempelajari atau mendengar daripada Asmaul Husna ini. Ya, tolong disiapkan pulpennya. Kita akan coba mengisi tes diagnosis ya. Sudah selesai? Ya, baik. Kalau sudah, tolong satu orang kumpulkan. Terima kasih telah mengerjakan pelajaran kita yang pertama nanti. Ya, setelah kita belajar, maka dapat menyebutkan arti daripada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Itu tujuannya. Yang kedua, dapat menjelaskan arti atau maknanya dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dengan Al-Basir. Apa artinya? Dan yang terakhir, dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan ya, sifat kita sehari-hari dari Asmaul Husna ini, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Tadi sudah Bapak tanyakan, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ya, alhamdulillah ada yang bisa menjawab. Yaitu apa tadi? Nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus belajar Asmaul Husna? Mengapa kita harus belajar Asmaul Husna? Nah, yang pertama kita mengapa harus belajar Asmaul Husna? Kita belajar Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah, biar kita lebih sayang kepada Allah. Ya, dia lebih sayang. Yang kedua, siapa yang sayang kepada Allah, maka pasti nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang sayang dengan kawannya, maka akan menjadi kawannya, betul? Nah, siapa yang sayang kepada Allah, maka akan menjadi kawannya Allah. Di mana? Di surga. Mau kira-kira? Bagus. Maka dari itu, kalau minta kalian perhatikan pelajaran kita hari ini. Nah, ini dari pengertian Asma artinya nama, Husna artinya terbaik atau indah. Ya, jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada berapa? 99. Ya. Selanjutnya
adalah Al-Alim yang kita akan pelajari hari ini. Al-Alim itu artinya Maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang telah, yang sedang dan yang akan terjadi, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah mengetahui yang gaib dan yang tampak. Pengetahuan Allah tidak terbatas, melebihi pengetahuan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya. Pelajaran apa yang dapat diambil daripada nama Allah Al-Alim? Yang pertama, kita harus terus-menerus mencari ilmu. Ya. Yang kedua, Al-Khabir. Ini nama Allah yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Teliti. Ya. Allah Maha Teliti dalam segala hal dan segala urusan. Pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, menunjukkan sifat percaya sepenuhnya bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat teliti. Yang kedua, selalu bersikap teliti dalam segala urusan agar tidak terjadi kesalahan dan penyesalan. Yang ketiga, Asami. Asami artinya Maha mendengar. Allah mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, kita harus berusaha mengucapkan kata-kata yang baik dan yang berguna, karena kita yakin bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, kita harus mendengarkan perkataan yang baik, karena Allah senang yang baik-baik. Terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah itu melihat segala sesuatu walaupun sangat lembut, bahkan yang gaib. Dan yang terakhir, penglihatan Allah tidak terbatas tempat, ruang, dan waktu. Perhatikan, Bapak akan sediakan video. Ya. Dan disinilah pengalaman kita lihat dari pembelajaran ini tadi, video ini tadi, bahwa sebenarnya penglihatan Allah lebih daripada CCTV. Kalau CCTV ini bisa rusak, tapi kalau Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah rusak. Ya. Pelajaran yang dapat diambil dari Al-Basir, yang pertama, berperilaku baik, karena setiap gerak diri kita diawasi oleh Allah. Ya. Yang kedua, selalu melihat apapun yang ada di dunia ini dan renungkan bahwa yang diciptakan Allah ini adalah semuanya untuk hamba-hambanya. Dan yang terakhir, selalu melihat yang baik-baik karena Allah suka yang baik. Pembahasan Bapak sampai di sini, kemudian Bapak akan bentuk kelompok. Ya, Bapak akan bentuk kelompok. Maka nanti tugasnya adalah kalian meresum, ya, meresum daripada materi yang sudah Bapak bahas tadi. Ya, kalian Bapak bagikan modul aja. Kemudian nanti ada LKPD-nya nanti, ya. Kemudian ada Bapak bagikan paket. Maka nanti akan Bapak sebutkan nama-nama kelompoknya. Nama-nama kelompok ini sudah Bapak ajak. Bapak sudah pilih nama-nama yang tadinya kira-kira sudah ada prestasinya. Kemudian yang kurang sudah Bapak ajak. Ya. Maksud Bapak mengapa begitu? Biar nanti yang kurang dia bisa bertanya kepada yang bisa. Ya, biar ada diskusi. Ya, yang kurang bisa nanti boleh bertanya, dan yang sudah bisa tolong kasih tahu kawannya. Kelompok 1. Di situ Bapak sudah siapkan kertas 1 lembar. Kalian mulai meresum di situ, ya. Kalian lihat di materi ajar yang sudah Bapak bagikan, kemudian kalian juga lihat di buku paket kalian ringkas, kalian resum sesuai dengan materi yang sudah Bapak bagi. Contoh, kelompok 1 hanya meringkas tentang Al-Alim, kelompok 2 meringkas Al-Khabir, yang kelompok 3 meringkas tentang Asami, dan yang terakhir kelompok 4 membahas tentang Al-Basir. Dari sekarang silakan kalian semuanya bagian mengontrol, sekretaris yang mencatat, ya. Nanti salah satu Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, ya. Baik, silakan. Diskusi, silakan bertanya untuk yang ketua kelompoknya, mana yang kira-kira perlu dicatat kembali, ya. Yang penting yang mana kira-kira, boleh kawan-kawannya memberikan masukan, ya.
Nah, jadi biar nanti sama-sama paham. Jadi yang sekretaris hanya tinggal mencatat saja. Nah, begitu. Jadi kawan-kawannya boleh. Yang ini nih penting kayaknya nih, boleh ya. Nah, ini. Jadi sudah kelompok 1 bagus. Bagus ya. Nah, kasih tahu kawan-kawannya yang belum paham. Ya, kasih tahu. Jadi kalau seandainya nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ketua. Kalau ketua tidak sanggup menjawab, nanti boleh tanyakan ke gurunya ya. Sudah kira-kira? Baik, kalau sudah kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Baik, kalau sudah, maka Bapak minta salah satu dari perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik. Dari kelompok 1, Bapak minta salah satu siapa? Ya baik, silakan di depan. Yang lain kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sudah? Demikian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semangat dulu. Ada kira-kira ada pertanyaan? Oh, boleh. Bagus. Ada, silakan. Mengapa Allah masih menugaskan malaikat Raqib dan Atid? Padahal Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi Allah ini masih menugaskan malaikatnya. Walaupun sebenarnya Allah maha mengetahui. Apa alasannya? Boleh didiskusikan dulu. Silakan. Bisa kelompok 1? Bisa Pak? Bagus. Sudah selesai? Coba. Baik. Kalau sudah Bapak minta maju ke depan, jawab pertanyaannya. Silakan dijawab. Tolong yang bertanya tadi, tolong didengarkan, ya. Maka dari pertanyaan tadi, sebenarnya Allah tidak membutuhkan malaikat Raqib dan Atid atau makhluk lainnya. Namun Allah menugaskan mereka sebagai bagian dari sistem keadilan. Jelas kira-kira? Baik. Sekarang kita tangan. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qadir. Al-Qadir artinya maha teliti, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah SWT menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Duduk dulu, Bapak akan bertanya dulu. Kira-kira penjelasannya yang sudah lumayan bagus ini. Masih ada yang bertanya? Kira-kira ada? Oke ya, begitu tadi. Ada yang ditanyakan? Kalau Allah mau saja ada bikin maka ada manusia yang telah cacat. Bagus. Kelompok 2, tolong diskusikan jawabannya ya. Silakan. Sudah dapat jawabannya? Oke, kalau sudah bagus. Ya. Ini coba jawabannya ya, Nabi ya. Tolong dengarkan Nabi. Karena Allah ingin menguji manusia tersebut. Kalau ia sabar dan tawakal, maka Allah akan angkat derajatnya. Bagus sekali ya. Oke. Bagi tepuk tangan dulu. Bagus ya. Nomor kelompok 3 sekarang. Silakan. Nah, Nabi ya. Oke, Nabi. Yang lain tolong dengarkan. Boleh dibahas nanti kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asami artinya adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Bahkan yang masih tahu persis di dalam hati pun didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan buat wabarakatuh. tadi. Membahas tentang asalnya dulu. Ini jangan takut ditanya ini, teman-teman nanti ada pertanyaan ya. Mungkin ada pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan ini mungkin bisa memberikan masukan yang lain nanti. Ada? Tidak ada. Jelas ya? Wah, bagus sekali ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Nah, akhir kelompok 4. Silakan siapa yang maju? Ya, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Al-Basir
Al-Basir artinya adalah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus diskusinya, maka kelompok terakhir mungkin ada pertanyaan untuk Al-Basir. Ada Hero, bagus. Ya silakan Hero. Pak Cikit Hero. Kalau Allah Maha melihat, mengapa masih ada kejahatan seperti pencurian, pembunuhan di dunia ini? Bagus ya. Ini seperti video tadi ya teman-teman ya. Masih juga ada yang mau mencuri. Kalau dia tadi di situ tadi nggak jadi mencuri kan? Ya. Nah, tapi ternyata masih juga banyak kehidupan di dunia ini yang masih mencuri apa segala macam ya. Bagus pertanyaannya, silahkan diskusikan dengan kelompoknya ya. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Oke, bagus kalau sudah. Maju ke depan. Dengarkan Hero ya. Nah, ini Jawaban dari kelompok kami adalah karena lemahnya iman seseorang sehingga orang masih berani berbuat jahat. Kalau orang tersebut imannya kuat, maka pasti orang tersebut tidak berani berbuat kejahatan. nah, ini yang jawabannya adalah perkara iman gitu. Kira-kira benar jawabannya? Setuju? Betul ya? Oke. Ada jawaban yang lain? Tidak? Setuju semuanya? Bagus. Bapak terakhir kita masuk tangan dulu ya. Alhamdulillah ya, diskusi kita sudah berakhir ya, dan Bapak melihat kelompok 1 ada yang bertanya, kelompok 2 juga ada yang bertanya, ada yang berani presentasi, dan kalian Bapak suruh meresum bisa meresum ya, kemudian kalian diskusi semua ya, tidak ada yang ribut, maka Bapak anggap semua kelompok 1 sampai 4 Bapak akan memberikan nilai plus semuanya. Bapak minta 1 orang ya, 1 orang maju ke depan untuk memberikan kesimpulan dari materi pelajaran hari ini. Siapa yang berani kira-kira? Ada yang berani? Iya, boleh. Apa yang silakan? Allah selalu mengetahui, mendengar, dan melihat segala perbuatan manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak, menjaga lisan dan perbuatan. Ikhlas dalam beramal meski tidak dilihat manusia, karena yakin Allah selalu mengawasi kita. Sudah? Sudah. Bagus ya. Terima kasih. Tepuk tangan kesimpulannya. Bapak akan bagikan kertas ini, pernyataan refleksi kalian pelajaran kita hari ini, tolong diisi ya. Baik, kalau sudah, kira-kira sudah apa belum isinya? Sudah. Silakan dikumpulkan. Terakhir dari Bapak, ini adalah penilaian kelompok ya, penilaian kelompok, maka kalian isi LKPD ini, lembar kerja ini, kemudian ya, Bapak nilai per kelompok ya. Kalau ada pertanyaan yang kira-kira masih belum paham, boleh bertanya. Kalau sudah tulis nama, langsung dikerjakan nomor 1 sampai 10, ada pilihan ganda. Nomor 1 ada yang ingin bertanya? Jelas ya? Ya. Ya, bagus. Sudah sampai nomor 7 ya, silakan. Jawab lagi. Dikasih tahu kawan-kawannya yang belum jelas ya. Baik, sudah selesai? Sudah? Baik. Kalau sudah selesai, maka silakan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Sudah semua ya? Apa itu sudah ya? Sudah. Baik, Bapak lihat sekilas sudah dijawab semua. Bapak anggap materinya hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya atas perhatiannya ya. Kemudian boleh bersiap-siap ya. Nah, boleh bersiap-siap kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Silakan Bapak.